warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yudi Teguh Pambudi. Di kesempatan ini akan mewawancarai Bapak Insinyur Dua Dwaji Hadian Rahadian Nursandio. Sandiko, SPD MPD. Beliau adalah senior saya di unit kerja Pendidikan Jasmani Universitas Jenderal Sudirman. Mohon waktunya Bapak, saya ingin mewawancara terkait dengan nilai-nilai berakhlak berhubung Bapak PNS. Kemudian ada beberapa pertanyaan, mungkin tidak lebih dari 10 menit yang akan saya tanyakan. Boleh. Terkait penerapan nilai-nilai berakhlak. Yang pertama, berorientasi pelayanan. Sekiranya penerapan apa yang Bapak lakukan di lingkungan pekerjaan khususnya di sini? Jadi orientasi pelayanan itu kan maksudnya kita sebagai pelayan publik dan mahasiswa itu kan salah satu bagian dari unsur publik ya Mas ya. Jadi kita itu seperti bukan mau memfasilitasi mahasiswa karena dosen sebagai fasilitator, mahasiswa itu kita fasilitasi untuk kebutuhannya seperti apa. Jadi kita ada tridharma perguruan tinggi ya itu salah satu cara kita untuk memfasilitasi mahasiswa tersebut. Singkatnya seperti itu. Berarti untuk berorientasi pelayanan utamanya ke mahasiswa karena tujuan dan unit kerja kita memang bidang jasa untuk Betul, pendidikan mahasiswa ini. betul. Oke, mungkin selanjutnya Bapak terkait akuntabel, ada gambaran penerapannya Pak? Akuntabel itu berarti kan kita harus bertanggung jawab dan juga memiliki integritas ya. Jadi kita harus bertanggung jawab terhadap itu tugas tridharmanya itu. Jadi kita harus bertanggung jawab terhadap beban kerja kita sebagai dosen di dalam pendidikan, dalam penelitian dan juga pengabdian masyarakat itu Mas. Jadi bertanggung jawab itu karena kita juga nanti ada namanya BKD. BKD itu kan beban kinerja dosen kita harus memenuhi BKD Ya, itu. Pak. Nanti akan ada itunya lagi. Nilainya Oke, lagi. pada dasarnya akuntabel ini juga berkaitan dengan tridharma kita, nih, bagaimana Betul, kita bertanggung betul, jawab terhadap tugas-tugas tridharma kita betul. dan terpenuhi syarat minimalnya. Nih, betul, betul. Selanjutnya terkait dengan kompeten, mungkin ada gambaran bagaimana penerapannya. Kompeten. Nah, kita sebagai dosen ini kan juga bergerak di bidang pendidikan. Itu kita tidak boleh hanya memberikan transfer knowledge, tapi kita juga harus melaksanakan pembaruan kompetensi seperti kita mengikuti kursus-kursus. Kalau di kita kan pendidikan jasmani nih, ada lingkupnya, ada wasit, ada pelatih, terus juga ada license apa yang kiranya mendukung kinerja kita dalam koridor pendidikan Ya, jasmani. Pak. Terima kasih Pak. Terkait kompeten mungkin yang saya tangkap bagaimana kita juga terus mengembangkan kompetensi kita ya. Ya. Selanjutnya ada nilai harmonis Pak. Kira-kira penerapan terkait nilai harmonis bagaimana? Nah, harmonis yaitu seperti kita apa namanya berhubungan dengan sejawat. Itu kita harus membangun situasi kondusif ya, situasi yang kondusif. Jadi situasi iklim kerja yang kondusif itu harus kita bangun. Kita sebagai PNS kita memiliki responsibility untuk membangun iklim kerja yang nyaman, iklim kerja yang suportif gitu. Jadi kita harus saling apa ya menghargai lah, kita harus bisa saling saling menghargai satu sama lain gitu Mas. Jadi kita harus bisa menghargai rekan sejawat kita yang mungkin nantinya ada perbedaan pendapat, yang nantinya juga ada ya karena kan ada yang idealis gitu kan, Ya. kita harus bisa menyesuaikan, tetap membangun situasi yang kondusif. Oke. Terima kasih Pak. Mungkin selanjutnya terkait dengan nilai loyal, sekiranya penerapan di lingkungan kerja kita bagaimana? Loyal itu kita harus ya loyal, kita harus setia terhadap institusi. Institusi yang dimaksud di sini kita di Kementerian Diktisaintek ya, Kemendiktisaintek. Tapi kan institusi yang kita naungi itu ada perpanjangan tangannya, yaitu Universitas Jenderal Sudirman. Kita di Universitas Jenderal Sudirman. Ya, awal dari situ dulu, mulai dari prodi, lalu ke fakultas, ke universitas, dan juga nanti hierarkis ke kementerian gitu. Jadi mendukung visi misi contohnya itu kan kita prodi ada visi, kita harus visi misinya kita harus melaksanakan itu contohnya itu. Oke, jika saya ambil contoh mungkin dari pendapat Bapak, contohnya di kita ada penerapan kawasan tanpa rokok, mungkin kita dukung hal Betul, tersebut ya. betul kawasan tanpa rokok karena di lingkungan kampus kita kan memang bebas asap rokok. Ya. Nah itu kita harus menerapkannya. Yang selanjutnya mungkin ini kedua terakhir terkait dengan nilai adaptif, sekiranya penerapan di lingkungan kerja kita bagaimana? Oke, kalau adaptif sesuai dengan namanya, adaptif kita harus bisa beradaptasi. Adaptasi terhadap apa? Terhadap perkembangan zaman misalnya. Jadi kita kan ber apa ya singgungan dengan mahasiswa. Mahasiswa itu kan
generasinya jauh, bisa dikatakan jauh dengan kita. Kalau di sosial media sekarang mengatakan generasi Gen Z ya, Gen Z, dan kita di generasi milenial itu kadang ada selisih pola pikir atau selisih pemahaman, itu kita harus bisa menyesuaikan. Jadi bagaimana kita masuk ke dunia mahasiswa gitu kan, kita juga harus bisa kan, karena bukan hanya mahasiswa, kita harus pengabdian masyarakat. Nah, pengabdian masyarakat, apa yang dibutuhkan oleh masyarakat sekarang, kita harus bisa mengikuti itu perkembangan zamannya, mulai dari teknologi, budaya gitu kan. Ya, jika saya tangkap berarti adaptif bukan hanya berkaitan dengan teknologi saja ya, tapi Ya. bagaimana sosial Sosiokultur. sosial kulturnya di kita, kemudian budaya juga termasuk di dalamnya. Ya. Ini mungkin yang terakhir terkait nilai berakhlak, yaitu kolaboratif. Mungkin ada gambaran penerapan di lingkungan kerja, Pak. Kolaboratif, kolaborasi, kerjasama. Itu intinya itu, Mas. Jadi kita harus bisa bekerja sama. Tadi di harmonis kita membangun iklim kerja yang suportif. Di kolaboratif itu, dari sesuatu yang harmonis kita pasti akan bisa berkolaborasi dengan baik. Ya, berkolaborasi dengan baik seperti apa? Kita harus bisa kita punya tim teaching misalnya nih. Tim teaching itu goalsnya apa sih? Goalsnya itu membuat mahasiswa menjadi memahami, kita ada CPL, capaian profil luaran gitu ya. Nah itu nanti seperti apa kita menggapai CPL itu dengan kerjasama dengan tim teaching itu misalnya itu. Terus kita ada kayak fakultas, ada suatu acara apa. Nah, misalnya kita harus berkolaborasi, misalnya akreditasi, kita juga harus berkolaborasi tuh, di situ tuh harus kolaboratif. Kita bagaimana kita bekerja sama untuk mencapai akreditasi yang baik, misalnya seperti itu. Oke. Jika saya sedikit simpulkan terkait nilai kolaborasi ini, sebenarnya keterusan kecenderungannya berkaitan dengan nilai harmonis tadi ya, Pak ya? Ya, betul. Jadi sebenarnya semua dari berakhlak ini saling bersinggungan. Ya. Jadi gayung bersambut. Tidak bisa satunya menonjol, satunya tidak. Ya. Mana yang paling penting itu tidak ada, tapi semuanya saling gayung bersambut, bersinergi. Demikian mungkin Pak. Siap. 7 pertanyaan kurang lebih dari nilai-nilai berakhlak yang sekarang diterapkan di ASN. Terima kasih atas waktunya. Siap. Sukses ya. Iya, Pak. Assalamualaikum. Salam.